Halo guys, balik lagi channel gue Henry GV. Kali ini gue akan menulis janji gue yang kemarin pas gue beli saham luar negeri ini ya. Kita lihat, gue kan beli saham luar negeri kemarin nabung nyicil tuh di Apple, Google, dan gue pengen beli satu saham lagi kategori atau di industri energi lah ya. Nah, gue udah nyari-nyari dan ternyata gue udah nemu juga nih ya, yang dimana menurut gue saham ini bagus untuk jangka panjang ya. Ini kan gue nyari saham untuk jangka panjang, bukan trading harian ya guys ya. Nah ini Apple, Google, Meta, Starbucks, Tesla kan udah. Sekarang nambah satu lagi, yaitu jatuh di saham. Kita klik aja di sini biar kalian tahu. Ya, sebenarnya sih banyak pertimbangan ya. Nah tuh udah muncul ya, Dini atau next era energi. Nah tapi ini tetap disclaimer ya guys ya, bukan kewajiban kalian ngikutin gua, bukan kayak kalian tuh harus ini bakalan naik dan gue nggak mau ngasih tahu itu, nggak mau ngasih tahu hal-hal yang nggak terlalu pasti 100% di masa depan. Tapi yang pastinya ini menurut analisa gue aja. Jadi kalian bisa analisa sendiri ya. Kalian wajib analisa sendiri, kalian wajib harus cari-cari saham-saham yang menurut kalian untuk investasi jangka panjang tuh bagus dan benar-benar berkembang apa ya proyeknya dan lain-lain. Intinya kalian harus mandiri, nggak boleh ngikutin gua. Oke? Di sini gua hanya ngasih tahu informasi atau gua cuma ngasih tahu apa yang selama ini gua beli sahamnya. Itu gua akan coba. Nah, di sini gue juga dengan modal kecil ya, jadi kalian tuh nggak perlu kayak modal gedean ya kalau beli saham ya, nggak juga sih ya. Nanti kalian lihat sendiri deh. Nah ini gue pilih di Nextra Energy atau sering disebutnya NEE, ya nyebutnya NEE ya NEE. Nah jadi Nextra Energy ini apa sih Hen atau NEE ini apa ini? Yaitu perusahaan energi yang berbasis di Amerika ya guys ya, pastinya ya karena saham luar negeri. Gue suka beli saham-saham luar. Nah, dia ini dikenal sebagai produsen energi terbarukan terbesar di dunia. Ya, jadi gue pilih dia itu fokus utama ke energi angin dan matahari. Jadi tuh energi terbarukan itu apa ya? Energi yang bisa didaur ulang ya, guys ya. Jadi bukan hanya dari fosil yang tau-taunya langka. Jadi gue nyari saham yang seperti itu guys, nyari saham yang dimana tuh bakal hidup gitu, bakal hidup terus. Jadi sahamnya yang bakalan ada terus gitu, yang diperlukan, yang dibutuhkan dunia ya kan. Saham-saham begini dibutuhkan ya, bukan bukan sahamnya juga doang ya, maksudnya produknya ini kan emang benar-benar dibutuhkan di seluruh dunia ya kan. Nah ini lagi minus, jadi kita baca dulu, kita lihat di sini. Nah market capnya ini 149. Jadi di sini dia pernah nyentuh di harga paling minusnya ya. Kita lihat di paling minusnya aja, selama 1 tahun ini dia pernah menyentuh $67 dan paling tingginya sekitar $84 ya. Berarti oke ya, kurang sebenarnya sih beli sekarang sih nggak tepat, harusnya pas di bawah nih kita beli. Kita udah profit, tapi nggak apa-apa deh ya, namanya juga kita investasi atau nabung jangka panjang. Nah kita lihat di sini di satu hari ini lagi minus sebesar 1,18% ya. Untuk ini market capnya nih ada 149 B, itu bilioner ya kalau nggak salah ya. Dividen yieldnya ini 3%. Oke, gue nggak terlalu penting tentang dividennya ya, karena kan untuk investasi jangka panjang ini target price ini pernah menyentuh nih $81 ya, hampir 82 dengan return 13% kenaikan ya, lumayan juga. Nah ini beberapa orang yang beli kayaknya nih ya. Tuh ada William ya, ada James ya, banyak sih ya. Ikut Smart Money 2% lebih sedikit. Oke, gua akan open posisi buy di sini. Oke guys ya, kita lihat hasilnya nanti berapa kita bisa nabung di sini. Nah di sini juga kalian bisa trading, ada option ya, trading option tuh. Jadi kalian bisa trading. Gue pengen nyoba trading, cuman nggak dipisahin ya, maksudnya gue pengen ada spot atau futures. Tapi nanti deh ya, kita coba-coba ya. Gue pengen nabung investasi jangka panjang dulu di sini. Sebenarnya bisa kita baca ya. Kalau kalian lihat 1D ini emang lagi penurunan, lihat tuh ya, resisten yang nggak saling menembus, supportnya saling menembus. Ini sih udah dibilang resisten nih. Kita trade, lalu klik buy. Di sini masih ada sisa $2,33. Ini sisa gua kemarin beli saham
kita semuin aja ya, 33. Kita buy aja dan swipe. Nah, di sini ada PPN nih, pajak biayanya nih, fee ya. Biaya regulator $0,01, PPN-nya $0,01 dan biaya trading $0,10 ya. Jadi cuman kita bisa dapetin hasilnya bersihnya 2,21-an sekitar ya guys ya. Oke, kita buy. Jadi di sini gua nabung sekitar 6 saham. Kalian lihat sendiri. Kalau belum muncul, kita refresh biar dia muncul guys. Nah, jadi ini gue cuma dapat 6. Jadi udah cukup segitu aja dulu kali ya. Untuk saham gue bakalan fokus ke 6 saham ini ya. Jadi kalau untuk kalian, setelah kalian tuh harus benar-benar mengenal saham tersebut. Apakah kalian pakai atau kalian kenal produknya juga harus ya. Nah, ini aja riwayat nih trade baru kemarin gue nih beli tuh. Banyak sih nih. Tuh dengan modal kecil sekitar $2, $1 sekitar 16.000 lebih ya. Berarti sekitar nggak sampai 50, pokoknya nggak sampai 50.000. Ya nggak apa-apa, ini kan kita nabung dengan modal kecil dulu. Jadi kalau kalian mau nabung lebih besar ya silahkan, itu hak kalian. Nah, nggak ada yang ngelarang kalian mau nabung berapa, oke? Nah, di sini juga banyak sebenarnya saham-sahamnya tuh. Semua saham tuh banyak sebenarnya guys. Tuh kalian bisa pilih. Kalau kalian, nah, jadi bukan hanya satu saham atau 5-6 ya, tuh banyak sendiri. Tuh kalian lihat sendiri, ada Adobe, ADT, Advance ya. Tuh ada AS, Aflash, Akzo. Banyak hal yang bisa kalian beli atau tradingkan di sini. Ada Amazon ya, lagi pada merah nih sahamnya nih. Tahu sendiri ya, Trump sekarang ada aneh-aneh aja lakuannya ya. Tapi itulah yang menarik sebenarnya ya. Kalau saham kayak naik terus kurang menarik ya. Kita belinya yang ada nanti di harga tertinggi ya kalau dia nggak anjlok-anjlok guys. Oke, tuh di saham banyak banget ya. Kita lihat, iya ya, tertarik sama Nvidia. Tapi Nvidia ini kan teknologi berbasis kayak untuk game komputer, perangkat komputer gitu di dalamnya ya. Tuh kalian bisa lihat juga di sini. Cuman gua kurang tertarik ya. Gila ya, udah naik banget ya. Dari $171 ya, pernah turun sekitar $102 sampai kalau gua beli pun sekarang kayaknya harganya lihat udah 1.286%. Kalau kita keuntungannya, maksudnya kalau kalian udah investasi selama 5 tahun di sini 1.286. Kita lihat deh kalau kita bandingin sama yang tadi apa sih namanya nih ya nih Nvidia itu emang gue tertarik sih tadinya guys. Tertarik cuman nanti lah ya. Oke, kemana nih kita lihat selama 5 tahun dia profit berapa sih? Oh, selama 5 tahun minus. Nggak ada profitnya malah tuh ya. Tapi nggak apa-apa sih ya, apa kita nggak tahu ke depannya, tapi itu bakalan bagus. Nah, Nvidia ini nih ada Tesla, Palantir, Tesla lah, Apple. Ini saham-saham blue chip ya. Tapi untungnya kan gue udah punya saham-saham blue chip banyak nih. Tadi gue beli ini ya. Gak apa-apa, emang gue niatnya tuh gue pengen bagi beberapa uang gue untuk energi, yang kedua untuk teknologi. Itu teknologi udah ada Apple ya, gue tuh udah ada Apple sebenarnya. Nvidia juga bagus nih tuh. Oke, mungkin cukup sampai sini ya. Nanti ada kabar terbaru gue kasih tahu kalian. Pokoknya kalau kalian mau belajar trading kripto, saham, forex, emas, dan investasi lainnya bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa DM gue, nanti masuk ke grup gratis. Di situ udah ada materi yang bisa kalian pelajari ya guys ya. Mau belajar apa aja ada semuanya. Dan sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.